di dalam membuat animasi itu ada tahapannya gitu. Bagaimana sih sebuah produk animasi itu dibuat gitu ya. Nah, ini ada yang disebut sebagai animation pipeline atau proses pembuatan animasi ya. Uh, apa saja sih yang terjadi prosesnya itu ketika kita membuat sebuah produk animasi gitu ya. Nah, ini saya ambil dari buku Andrew Selby, ada 3 tahapan utama. Jadi, yang pertama itu adalah pre-production atau pra-produksi. Jadi, sebelum kita membuat animasi, nah, kita melakukan yang kita sebut sebagai pra-produksi. Yang kedua adalah bagian produksi itu sendiri gitu ya. Nah, biasanya ini kita mengaplikasikan yang tadi 12 prinsip animasi yang kita bahas barusan gitu ya. Dan yang terakhir adalah post production atau pasca produksi. Ini biasanya terkait dengan menggabungkan semua produk yang kita buat gitu ya, termasuk di dalamnya nanti bagian distribusinya gitu. Kita lihat satu persatu, dan ini juga akan menjadi guidelines kita dalam kuliah di semester ini. Jadi kita akan membahas tentang pre-production, kemudian bagaimana kita nanti melakukan pre-production di tahap pre-production ini, kemudian bagaimana kita melakukan step-step tertentu di bagian tahap produksi, kemudian nanti di bagian post-production itu seperti apa. Gitu. Ini juga akan menjadi chapter masing-masing di setiap pertemuan kita di mata kuliah ini. Gitu ya. Nah, yang pertama adalah tahapan pre-production atau tahapan praproduksi. Di dalam tahapan ini, biasanya kita melakukan proses eksplorasi dan tes terhadap ide dan konsep untuk skrip. Gitu ya. Jadi di tahapan ini biasanya kita melakukan riset atau penelitian terhadap ide dan konsep yang ingin kita lakukan. Dan nanti biasanya dituangkan dalam bentuk skrip, ya, visual, audio, ya. Dan ini menjadi persiapan material yang akan kita gunakan dalam tahap produksi. Nah, di dalamnya ada proses-proses masing-masing. Jadi ada briefing, ya, ada script, ada scripting, ada konsep dan idea, kemudian research, ya, treatment, storyboard, development, sound. Nah, ini kita siapkan di bagian tahapan ini, pre-production, fase pre-production ini. Dan di pertemuan ini saya nggak akan membahas masing-masing mengenai briefing, ya, script, konsep, dan idea. Ini akan kita bahas di minggu depan. Insya Allah ketika kita membahas pre-production. Di sini akan saya bahas secara sekilas mengenai animation pipeline yang ada yang digunakan ketika kita membuat animasi, gitu ya. Kemudian di tahapan produksi, nah di sini proses pembuatan karya seni dimulai, gitu ya, dari mulai pengambilan gambar film, yang menggambar, gitu ya, merekam suara dan sebagainya. Nah, di sini kita bisa bedakan menjadi produk animasi yang sifatnya 2 dimensi maupun yang produk animasi yang sifatnya 3 dimensi, gitu ya. Sesuai dengan judul mata kuliah ini, animasi 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, kita akan coba fokuskan ke dalam 2 hal ini, gitu ya. Tapi nanti di praktikum saya akan fokuskan kepada animasi 3 dimensi, ya. Karena untuk membahas animasi 2 dimensi itu sebetulnya juga lama, gitu. Nah, kita akan fokus langsung kepada animasi 3 dimensi, di mana sebetulnya nanti dengan menggunakan software animasi 3 dimensi ini juga kita bisa membuat animasi 2 dimensi. Gitu. Jadi sekalian saja kita masuk ke animasi 3 dimensi. Nah, di dalam production, untuk animasi 2 dimensi, ada proses pembuatan keyframe, pengetesan motion, gerakan, background, pembuatan background, ya, in between frames, jadi antar frame itu ada in between juga, ada in between image, ya, dan movement di situ. Kemudian inking, painting, composition, ya, composting, ya, compositing maksud saya, picture editing, rendering, dan wireframe. Nah, di produk animasi kurang lebih ada 6, ya, ada modeling menggunakan karakter, nanti kita bisa menggunakan wireframe gitu ya, kemudian rigging dan animating, efek dan lightning, jadi kita bisa menambahkan efek dalam model 3 dimensi kita, dan juga pencahayaan, ya, komposisi, ya, rendering, dan juga working. Jadi ini kurang lebih yang ada pada tahapan produksi. Ya. Selanjutnya pada tahapan post production atau pasca produksi,
Jadi pada fase ini, ya, kita mengambil semua materi yang difilmkan dan direkam, ya, dan disintesis menjadi produk, gitu ya. Di sini juga kita bisa menambahkan efek tambahan dan judul khusus. Jadi istilahnya kalau post production itu bagian penambahan kecil-kecil lah gitu ya, sehingga siap untuk dirilis dan didistribusikan. Nah, di sini kita bisa menambahkan special effect, ya, panning, color correction, yang membuat pembaharuan terhadap warna yang kita gunakan, intro, ya, kemudian credits, release dan distribution itu adanya di post production ini. Jadi itu apa namanya animation pipeline. Jadi ketika kita membuat animasi, 3 proses ini yang sebetulnya dilakukan. Nah, kebanyakan dari kita ini langsung jump in ke fase produksi dan post production gitu ya. Tapi sering dilupakan fase pre-production. Nah, pre-production ini penting. Kenapa? Karena setengah pekerjaan sebetulnya ada di sini gitu ya. Bisa dibilang seperti itu. Dari mulai konsep, ide, ya, riset, ya, kemudian buat storyboard gitu ya. Dan dokumentasi semuanya ada di bagian sini. Baru kemudian ketika kita lanjut ke bagian produksi, kita bisa dengan mudah membuat apa namanya animasi itu dengan refer ke bagian pre-production ini. Jadi ini yang perlu Anda perhatikan gitu ya dalam animation pipeline. Oke, sampai sini ada pertanyaan?